Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok satu, yaitu berupa laporan analisis proses bisnis UMKM Seblak Cima. Eh, Sebelum itu, izinkan saya berterima kasih pada dosen pengampu, yaitu Bu Anindo Sakafitri, Eskom Mkom. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu, yaitu saya sendiri, David Afghani, nomor MPM terakhir 066. Kemudian ada teman saya. Kenalkan, nama saya Alifa Zaratul Haq, NPM terakhir 050. Dan saya Siti Nurhayati dengan NPM terakhir 051. Ya, di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis proses bisnis UMKM Seblak Cima. Di bab satu, di sini ada pendahuluan, yaitu yang latar belakang dari laporan kami. Usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator Perekonomian, sektor ini menyumbang 61% APB Indonesia dan 97% angkatan kerja. Seblak merupakan masakan khas Indonesia yang populer dan sangat digemari oleh masyarakat umum pada zaman sekarang tentunya. Menarik bagi UMKM, produksi yang relatif kecil, permintaan dan modal awal yang minim menjadi alasan banyak pengusaha UMKM yang tertarik terjun di bisnis ini. Kemudian, eh, namun dunia umumnya UMKM sebelah menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi. Tantangan ini seringkali mencakup buruknya pengelolaan persediaan bahan baku, kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran yang efektif, dan kurangnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan tren dan selera konsumen. Apalagi persaingan yang semakin ketat dengan kompetitor lainnya juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh UMKM sebelah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis proses bisnis UMKM secara detail. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses bisnis berjalan dari awal hingga akhir, UMKM dapat mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan dan peluang apa yang perlu dimanfaatkan. Dengan begitu, para pengusaha UMKM dapat menyusun strategi untuk meningkatkan kinerjanya dan menghadapi tantangan pasar. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dari laporan kami, yaitu yang pertama mengidentifikasi proses apa saja yang ada di dalam bisnis UMKM Seblak Cima. Kemudian kedua, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam bisnis UMKM Seblak Cima. Kemudian yang ketiga, menggambarkan proses bisnis UMKM Seblak Cima menggunakan CFF. Yang terakhir ada mengidentifikasi insiden kritis dengan menggunakan metode menganalisis peserta berdasarkan tujuan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari laporan, yaitu yang pertama mengetahui proses bisnis yang dijalankan oleh bisnis UMKM Seblak Cima. Yang kedua, membantu menyusun proses bisnis UMKM Seblak Cima. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis penjualan. Yang terakhir, mengetahui teknik insiden kritis UMKM Seblak Cima dengan menggunakan metode analisis peserta berdasarkan tujuan. Yang kedua, bab kedua yaitu pembahasan 2.1 deskripsi UMKM. Seblak Cima adalah sebuah bisnis UMKM yang menjual makanan khas Bandung yang terbuat dari kerupuk basah dan diolah dengan bahan tambahan seperti telur, makaroni, sosis, bakso, dan lain-lain. Ciri khas makanan ini yaitu rasa gurih dan pedas. Seblak Cima eh, memiliki rasa tersendiri hingga mampu menarik semua kalangan untuk mencicipinya.
Strategi pemasaran menarik yang dilakukan di media sosial juga menjadikan seblak Cima ini laku keras dalam setiap harinya. Promo yang dilakukan pada setiap Jumat berkah dalam memberikan free es teh pada setiap minimum pembelian yang juga semakin menarik pelanggan untuk membeli seblak Cima ini. Isma Ziah selaku owner pada bisnis seblak Cima tidak hanya berperan dalam memimpin bisnisnya saja, tetapi dia juga selalu mengawasi proses bisnis yang dijalankannya. Untuk memastikan bahwa proses bisnisnya dapat berjalan dengan lancar, dia tidak hanya berfokus dalam proses bisnisnya saja, tetapi dia juga selalu menerima kritik dan saran para pembeli, hingga evaluasi dalam kekuatan pembeli sebagai evaluasi dalam kekuatan rasa seblak Cima. Lokasi seblak Cima ini berada di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan. Seblak Cima juga melayani sistem PO atau pre-order dengan menjual seblak frozen untuk dikonsumsi pelanggan sesuai yang diinginkan. Selain itu, seblak Cima juga menyediakan sistem delivery setiap harinya pada saat jam tertentu saja. 2.2 Proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan seblak Cima adalah membeli bahan baku berkualitas seperti kerupuk, seblak, mie, sosis, bakso, sayuran, dan lain-lain. Mengolah bahan baku menjadi seblak sesuai resep dan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan memastikan kebersihan dan keamanan produk selama proses pembuatan. Dalam mempromosikan usaha seblak melalui berbagai media sosial atau memasang spanduk di sekitar lokasi usaha dan membangun hubungan dengan komunitas lokal dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran merek. Memberi layanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan seperti memberikan rekomendasi menu atau mengakomodasi permintaan khusus, mendengarkan saran dan kritik pelanggan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Melakukan delivery pada jam tertentu untuk melayani kepuasan pelanggan. Setelah itu, mengevaluasi kinerja untuk secara berkala untuk pengembangan seperti penambahan varian menu agar tetap bersaing di pasar yang terus berubah dan memenuhi selera pelanggan yang berkembang. Untuk proses bisnis pendukung, kami menawarkan solusi TI pada aplikasi online seperti ShopeeFood, GrabFood, atau lainnya, dan sistem pembayaran digital untuk membantu UMKM meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas, menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku untuk memastikan pasokan yang lebih konsisten dan berkualitas, mengorganisir event festival makanan lokal yang melibatkan UMKM sebelah Cima untuk meningkatkan eksposur dan penjualan mereka. Untuk CFF proses bisnisnya, kami berfokus untuk mendaftarkan seblak Cima pada aplikasi online untuk memenuhi kepuasan pelanggan, karena seblak Cima pada awalnya cuma memenuhi sistem delivery pada jam tertentu saja atau setiap 1 hari sekali. Untuk itu kami mendaftarkan seblak ini pada aplikasi online untuk mempermudah pelanggan dalam memesan seblak Cima. Selanjutnya, untuk alat pemahaman masalah, dalam mengatasi sebuah masalah, kami menggunakan dan layanan kami
mengumpulkan data sistematis dan terorganisir di lokasi. Cek-sheet dapat dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa data kuantitatif atau kualitatif. Cek-sheet juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data produksi dan proses relate parameters untuk memastikan kualitas. Cek-sheet juga dapat membantu mengumpulkan data yang sistematis dan terorganisir, sehingga dapat digunakan sebagai input untuk alat lain yang berkaitan dengan kualitas. Naiknya bahan baku akhir-akhir ini membuat banyak pengusaha UMKM merasa terbebani oleh kenaikan tersebut. Salah satunya usaha UMKM sebelah Cina yang selalu tersediaan setiap harinya. Bahan baku seperti bawang putih, bawang merah, dan bumbu yang lain dapat mempengaruhi omset dagang. Teknik dalam cek-sheet yaitu memutuskan kejadian yang akan diukur dengan menentukan periode untuk pencatatan data, kemudian merancang cek ulang data. Dari tabel hasil wawancara yang kami analisis, yaitu kami mendapatkan informasi bahwa naiknya bahan baku semakin melonjak dapat dilakukan dengan strategi baru, yaitu mencari pemasok lain dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian pelayanan yang kurang baik seperti ketidaksesuaian waktu pengantaran dan pemesanan menyebabkan pelanggan merasa kecewa dan tidak nyaman. Kemudian yang terakhir di sini ada penutup atau kesimpulan, yaitu Seblak Cima merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan berfokus pada makanan seblak atau makanan khas Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat pada zaman sekarang. Seblak Cima berhasil menarik perhatian pelanggan dengan rasa yang lezat dan beragam. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu memanfaatkan media sosial dan bekerja sama dengan event lokal yang dapat membantu meningkatkan visibilitas dan mencapai lebih banyak pelanggan. Meskipun seblak Cima dihadapkan dengan tantangan persaingan pasar yang ketat dan perubahan tren konsumen, seblak Cima mampu mengatasi hal ini dengan menguatkan rasa dan memanajemen eh, pemasaran yang baik. Kemudian pertumbuhan yang stabil terlihat dari peningkatan omset penjualan dan jumlah pelanggan setiap bulannya. Dengan demikian, kesuksesan Seblak Cima juga memberikan inspirasi bagi UMKM lainnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan visi yang jelas, UMKM dapat menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.